Kalau dulu pecahan kaca ini, potongan botol kaca ini membuangnya agar aman, saya kubur di belakang rumah. Saya pun berpikir, kalau terus dikubur tentu akan memakan tempat yang banyak. Saya punya ide bagus untuk mendaur ulangnya agar menjadi benda yang berguna lagi dan tidak menjadi sampah yang berbahaya. Dengan alat penggiling jagung yang saya buat dari mesin gerinda, judulnya membuat mesin penggiling jagung sendiri. Saya akan mengolah lagi pecahan kaca dengan alat ini. Alatnya saya rakit dahulu, jadi alat ini bekerja seperti blender. Ada dinamo dari gerinda, wadah dari panci bekas, dan mata pisau yang saya buat dari plat besi ini. Mata pisau ini hanya potongan plat besi biasa yang saya lubangi. Saya pasang di as putar gerindanya, lalu saya kunci dengan pengunci mata gerinda. Saya pakai kabel gulung yang ada saklarnya untuk kemudahan pengoperasian alatnya saat menyalakan dan mematikan gerindanya. Saklar pada gerindanya diposisikan pada on atau menyala. Cara pengoperasiannya nanti langsung pada saklar di stop kontaknya ini. Oke, mesinnya telah siap, lanjut ke pengolahan kacanya. Saya langsung masukkan potongan-potongan botol ini ke dalam panci penghancurnya. Saya masukkan sedikit saja dahulu untuk mencoba prosesnya apakah kacanya itu bisa hancur atau tidak. Untuk keamanan, saya memakai penutup mata dan penutup hidung atau masker. Saat proses penghancuran, saklar pada stop kontaknya saya on-off-kan terus-menerus. Maksudnya agar hentakannya tidak berlangsung terus-menerus yang dapat merusak panci dan gerindanya. Juga agar goncangannya bisa dihentikan saat pancinya meronta-ronta. Saat penghancuran, botol kaca di dalam pancinya ini terdengar sangat pecah seperti berserakan gimana gitu. Saat dibuka, ini semua potongan botol kacanya ini sudah hancur, namun agak sedikit kasar. Karena sedikit, saya tambahkan lagi pecahan botol kacanya untuk dihancurkan. Agar muat banyak, botolnya saya pecahkan menjadi pecahan kecil-kecil agar proses penghancurannya dapat lancar dan cepat. Saya tutup pancinya dan saya nyalakan mesinnya. Hasil akhirnya ini kacanya menjadi hancur seperti debu. Memang ada beberapa pecahan kaca yang tidak bisa hancur menjadi kecil-kecil atau berbentuk masih besar-besar, tapi itu saya biarkan saja. Jadi dengan alat penggiling atau penghancur dari gerinda dan panci ini, saya hancurkan pecahan-pecahan kacanya hingga menjadi halus seperti pasir. Ini hasilnya terlihat seperti pasir bangunan. Oke, ini hasil akhirnya terlihat seperti pasir bahan bangunan, seperti kasar-kasar tapi ada halus-halusnya. Pasir kaca ini mirip seperti pasir bahan bangunan. Kini saya buat cetakannya. Cetakannya saya buat dari kardus. Pasir kacanya akan saya buat menjadi sebuah pot. Saya buat cetakan sebisa mungkin dan sebaik mungkin dari kardus-kardus bekas ini. Pasir kaca ini saya beri semen. Adonan pasir kaca dan semen ini mirip seperti adonan beton. Karena pasir kaca ini ada pecahan kaca besar-besarnya. Jadi nanti hasilnya saya berharap terlihat ada bling-bling kelip-kelip cahaya. Adonannya sudah siap. Kini saya masukkan ke dalam cetakannya. Saya masukkan hingga adonan semen pasir kacanya ini habis dan cetakannya terisi penuh.
Setelah penuh, saya diamkan hingga kering dan mengeras. Setelah setengah kering, saya buka cetakannya, saya buka kardusnya agar potnya lebih cepat mengering. Oke, ini setelah kering saya amplas bagian sisi potnya dengan gerinda agar kelip-kelip kacanya dapat terlihat. Oke teman-teman, seperti itu hasilnya. Tidak begitu bagus, tapi setidaknya saya bisa mengolah limbah kaca menjadi barang yang berguna dan limbahnya itu tidak membahayakan. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyimak videonya. Semoga percobaan saya kali ini bisa menginspirasi buat teman-teman. Oke?